Ya, Ibu Noni, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Andre. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kesempatan pada pagi ini untuk diberikan kepada IQVIA Indonesia untuk sharing berbagi dalam forum research quarter FKKMK UGM ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membuka kesempatan untuk berkolaborasi ke depannya. Jadi topik yang diberikan kepada saya adalah peran dari CRO dalam pengembangan kerjasama riset. Mungkin next slide. Ya, kalau kita lihat mungkin saya kembali dulu kepada CRO itu apa sih, gitu ya, evolving role-nya gitu. Jadi kalau CRO itu mulai ada sekitar awal tahun 1980, Bapak dan Ibu. Jadi menurut ICSGCP definisi CRO itu adalah perorangan atau suatu organisasi, bisa komersial, bisa akademik atau lainnya, yang dikontrak atau dibayar oleh sponsor untuk melakukan satu atau lebih sponsor trial related duties and functions. Jadi Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali dengan ICSGCP atau CUKB. Di situ didefinisikan apa saja kewajiban sponsor dalam uji klinis, dalam clinical research. Nah, CRO ini adalah perorangan atau organisasi yang dikontrak oleh sponsor atau didelegasikan oleh sponsor untuk melakukan sebagian atau banyak atau hampir seluruhnya kewajiban-kewajiban sponsor dalam clinical trial atau dalam uji klinis. Next. Oke, kalau kita lihat di sini, ini saya ambil dari websitenya FDA, tapi saya rasa ini berlaku umum ya untuk semua regulatory authority. Jadi dalam drug development itu kira-kira ada 5 tahap, 5 langkah, dimulai dari discovery and development, preclinical, clinical research, kemudian regulatory review untuk marketing authorization approval untuk diedarkan setelah mendapatkan izin edar, kemudian tahap terakhir adalah post market safety monitoring. Keterlibatan CRO ini dimulai dari step 3, jadi di clinical research. CRO biasanya tidak terlibat dalam CRO tidak terlibat dalam discovery and development dan preclinical research karena biasanya ini tahap ini tuh ada di sponsor, bisa di industri farmasi atau lembaga penelitian, akademisi, universitas atau lembaga penelitian lain. Jadi biasanya setelah lolos dari preklinis masuk ke clinical research, barulah biasanya CRO dilibatkan sampai tahap selanjutnya bisa sampai post safety monitoring. Next. Oke, pada awalnya waktu CRO dibentuk itu umumnya jadi menunggu apa maunya sponsor, baik itu industri farmasi atau akademik ya universitas. Jadi sponsor mau bikin apa, CRO nanti akan melakukan atau menurut saja gitu apa yang sponsor mau. Tapi makin ke sini dan tren saat ini adalah CRO bukan lagi sebagai nunggu apa maunya sponsor, tapi lebih ke partner dalam drug development. Jadi partner strategis untuk pengembangan obat. Jadi tidak hanya nurut saja sponsor maunya apa, tapi juga bisa memberikan saran bagaimana sebaiknya penelitian dilakukan di negara mana saja, desainnya seperti apa, jumlahnya, jumlah subjeknya berapa, kemudian strategi untuk marketing authorization approval-nya untuk submission ke regulatory authority, apakah ke FDA dulu atau EMA dulu misalnya, atau mungkin negara lain dulu, itu expertise seperti itu yang sekarang ditawarkan oleh CRO. Jadi
sudah menjadi partner dalam pengembangan obat. Next. Oke, jadi partnernya adalah tidak hanya terutama dalam driving the innovation, jadi mengarahkan ya inovasi-inovasi baru, karena Ibu Bapak tahu penelitian obat itu, drug development itu moving very fast, berjalan lebih sangat cepat sekali, dan kebutuhannya juga tidak berhenti-berhenti ya, terus menerus akan ada kebutuhan baru, karena penyakit selalu ada yang baru, pengetahuan kita selalu terupdate, sehingga kebutuhan inovasi itu akan terus menerus ada. Kemudian juga technical scientific input, jadi di sini peran CRO, misalnya sistem pelaporan dalam reporting uji klinis misalnya, atau pharmacovigilance. Kalau Pak Ibu mungkin mengengarai ya, kita lihat contohnya vaksin AstraZeneca, itu dimulai dari Oxford, kemudian Oxford menggandeng AstraZeneca, dan AstraZeneca menggandeng CRO juga untuk bantu develop si vaksinnya, melakukan uji klinisnya di seluruh dunia, supaya marketing EUA-nya bisa segera dicapai, agar obatnya segera tersedia, vaksinnya segera tersedia di market, di masyarakat. Next. Oke, jadi bergesernya sebelumnya fokus CRO itu terutama untuk pivotal studies ya, for regulatory approval. Jadi banyak klien CRO itu adalah big pharma, tapi semakin ke sini tidak hanya big pharma, tapi juga small medium pharma, seperti Ibu Bapak mungkin tahu Moderna atau BioNTech, itu juga yang promising, punya kandidat juga obat yang menjanjikan, yang bisa membantu masyarakat, membantu pasien yang membutuhkan. Selain itu juga academic research, jadi tidak hanya industri juga, tapi kami dari CRO juga mengamati bahwa akademik pun perlu dibantu, perlu bantuan CRO juga pada kondisi tertentu, tapi tentu dengan setting yang berbeda, karena biar bagaimanapun industri farma kebutuhannya akan berbeda dengan academic research, dengan lembaga penelitian, sehingga yang ininya pun berbeda, service atau bantuan atau layanan yang kami berikan, dari CRO berikan, itu akan berbeda juga pendekatannya antara industri dengan akademik atau lembaga penelitian. Next. Oke, jadi kalau kita lihat clinical trial process, ini kita lihat dari sisi site ya, dari sisi dokter atau institusi yang melakukan penelitian. Oke, ini biasanya kita mulai dari visibility sampai close out atau archiving. Kalau saya boleh share, mungkin dari visibility dan site ID, ini istilahnya. Jadi di sini adalah visibility saat kita mau melakukan uji klinis. Itu biasanya kami akan menghubungi institusi, kemudian mungkin yang sering selama ini, yang kebetulan yang sudah sering bekerja sama dengan IQVIA selama ini adalah Pro ya, PKKA Pro. Tapi tidak tertutup untuk selanjutnya, mungkin pas kita bisa bekerja sama, kalau kita sudah berkenalan nih dengan pusat kajian lain, tentunya kita juga akan bisa mendekati pusat kajian yang lain. Tapi ini saya hanya share aja pengalaman kami. Jadi dalam visibility ini kami akan menghubungi institusi untuk kuesioner, biasanya menanyakan apa saja, apakah punya pasien yang disyaratkan untuk penelitian ini, dan itu biasanya dalam bentuk kuesioner. Kemudian apakah
institusi berminat, jadi misalnya berminat melakukan penelitian, apakah punya populasi penelitiannya, kalau punya berapa yang bisa direkrut untuk penelitian ini, kemudian apakah punya sumber daya, dan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk dalam clinical trial, dalam uji klinis. Untuk melengkapi kuesioner ini biasanya kami meminta untuk menandatangani CDA dulu ya, Confidential Disclosure Agreement. Jadi karena akan ada informasi-informasi confidential yang akan di-share untuk institusi untuk agar dapat menjawab kuesionernya. Tetapi mudah-mudahan ini kabar baik, sudah ada kerjasama Master CDA yang ditandatangani antara FKKMK UGM dengan IQVIA, sehingga jika ada kuesioner yang baru untuk penelitian baru itu tidak perlu tanda tangan CDA lagi, karena kami sudah ada Master CDA yang ditandatangani antara IQVIA dengan FKKMK dan UGM. Jadi kita bisa langsung mengirimkan kuesionernya kepada FKKMK UGM. Kemudian jika selected, selection ini, tahap selection itu untuk memverifikasi apakah populasi pasien seperti apa yang ada di site. Kemudian juga site facility, fasilitas seperti apa yang ada di site, di rumah sakit. Kemudian jika ada yang belum ada, misalnya freezernya mungkin penuh, perlu beli baru, itu menjadi catatan untuk diajukan ke sponsor. Selanjutnya adalah tahap startup. Di sini adalah tahap submission, ethics committee, dan regulatory authority, di dalam hal ini Badan POM. Biasanya kita memerlukan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan persetujuan. Selama kita melakukan submission ini kepada ethics dan Badan POM, itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian CTA ya, Clinical Trial Agreement. Jadi perjanjian kerjasama untuk studi ini. Jadi CTA ini akan berlaku per studi, ya, per studi. Dan budgetnya juga kan per studi. Jadi ini biasanya akan memakan waktu cukup lama, maksudnya cukup lama, beberapa bulan, karena diperlukan negosiasi baik dalam hal budget atau mungkin dalam bahasa hukum dalam CTA ini. Karena tiap sponsor biasanya akan ada perbedaan-perbedaan sedikit yang mungkin perlu dinegosiasikan lagi untuk untuk eksekusinya. Selain itu kami juga akan melakukan site preparation di tahap startup untuk mempersiapkan site saat nanti semua approval sudah didapat. Kemudian kita selanjutnya ke tahap inisiasi. Di sini akan dilakukan training penelitian, perencanaan penelitian, dan juga persiapan untuk rekrutmen. Jadi sistemnya sudah disiapkan, username, password, investigator study file. Jadi study file semua sudah disiapkan. Di sini initiation. Kemudian setelah initiation, site akan ready to enroll, siap untuk melakukan rekrutmen. Rekrutmen dimulai. Di sini dilakukan juga monitoring dari kami, dari CRO, di mana kita akan melakukan source data verification untuk memverifikasi data yang dilaporkan ke sponsor dari DCRF, apakah sesuai dengan apa yang ada di source dokumen. Di sini juga ada ethics reporting. Biasanya ethics memerlukan annual reporting, ya, tiap tahun harus lapor berapa pasien yang sudah di-enroll, kemudian apakah ada efek samping, kemudian apakah ada hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian etik. Di Badan POM juga kami harus melakukan laporan tiap 6 bulan untuk melaporkan hal yang sama. Sudah berapa pasien, sudah berapa obat yang diimpor, misalnya kalau obatnya diimpor,
kemudian apakah ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dari etik dan Badan POM, sampai akhirnya database lock. Jadi ini tergantung desain studinya, ada yang beberapa bulan, ada yang bisa sampai beberapa tahun, ya. Kalau yang kronik itu jadi tergantung indikasinya, tergantung populasi pasiennya, sampai akhirnya database lock. Setelah database lock, barulah bisa site itu di close sampai akhirnya archiving. Jadi ini clinical trial proses dilihat memang dari bagaimana suatu uji klinis dilakukan dengan kerjasama sponsor atau CRO dengan site. Ini kira-kira memang dari perspektif CRO atau sponsor itu jalannya clinical trial seperti ini. Akan berbeda mungkin kalau uji klinisnya yang investigator initiated. Kalau di sini biasanya walaupun prosesnya kurang lebih sama, akan ada startup, initiations dan monitoring, tapi mungkin visibility and selections-nya itu akan sedikit berbeda karena di sini trialnya atau penelitiannya itu inisiatif dari peneliti, dari akademisi atau dari universitas. Startup initiation monitoring close out-nya itu akan sama karena ini adalah tipikal untuk jalannya penelitian uji klinis, hanya visibility dan selection-nya yang mungkin tidak diperlukan dalam investigator initiated. Oke, next. Mungkin ini sedikit sharing saja penelitian kami yang bekerja sama dengan FKKMK UGM. Jadi kami fase 2 rotavirus vaksin itu ini sudah selesai, sudah beberapa tahun yang lalu. Saya ini fase 3 rotavirus vaksin sedang berlangsung. Kemudian yang sedang startup atau persiapan atau sedang diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Ethics Committee dan Badan POM adalah 2 studi. Jadi kebetulan keduanya ini COVID, jadi yang fase 3 moderate to severe COVID-19, kemudian juga ada phase 2-3, jadi it's adaptive model ya, mild to moderate COVID-19. Kemudian juga ada yang sedang baru selesai selection, akan masuk ke startup, akan masuk ke persiapan. Ini observational study untuk parental knowledge and self confidence. Jadi untuk educational material untuk ibu yang apakah educational material itu akan berpengaruh ke tumbuh kembang anak. Jadi menarik karena ini virtual trial. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar virtual trial, kemudian electronic PRO ya, patient reported outcome. Nah, ini kebetulan kami berkesempatan untuk melakukan penelitian ini dengan FKKMK UGM juga. Kemudian juga sedang tahap persiapan juga fase 2 COVID-19 vaksin di remaja ya, adolescents. Ya, jadi ini sedikit dari pengalaman kami yang dengan UGM. Tentunya ada beberapa studi lain yang belum masuk di sini juga, tidak khusus. Sebetulnya dengan mungkin dengan Rumah Sakit Sarjito itu juga sudah ada beberapa penelitian lain, tapi saya agak kesulitan untuk mengkompilnya. Jadi mungkin saat ini kira-kira ada sejumlah ini yang ada dalam catatan kami. Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa mudah-mudahan akan banyak lagi kesempatan ke depannya. Karena memang dengan COVID-19 ini sebetulnya menciptakan momentum juga untuk Indonesia untuk bisa ikut uji klinis terutama yang multi center ya, multi center dan multi country
global clinical trial. Jadi selama ini memang kita terus terang kita ketinggalan sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita ya. Dengan even dengan Vietnam pun kita masih ketinggalan gitu dalam hal keikutsertaan dalam uji klinis global dan multinasional, multi country. Jadi mudah-mudahan dengan momentum ini kita bisa membuktikan bahwa kita bisa dan kita juga bisa memberikan kualitas yang tidak kalah dengan negara lain dalam hal clinical trial. Okay, next. Ya, ini mungkin slide terakhir saya. Jadi saya sering mendapat pertanyaan dari rumah sakit, dari institusi, bagaimana sih supaya bisa ikut serta, supaya bisa ikut penelitian gitu. Apa peralatan yang harus dipunya, apakah harus canggih, apakah harus ada sistem komputer yang canggih, apakah harus punya centrifuge atau lemari es yang modern. Sebetulnya itu bukan merupakan persyaratan mutlak ya Bapak Ibu. Equipment itu sebetulnya standar saja. Saya rasa semua institusi pendidikan, universitas itu kebanyakan rata-rata akan punya peralatan standar dan kecuali yang mungkin sangat jarang dipunya, yang sangat jarang dilakukan, itu mungkin langka ya, nggak semua punya, tapi rata-rata peralatan yang dibutuhkan dalam uji klinis global itu hampir sama. Jadi tidak memerlukan peralatan khusus, dan kalaupun misalnya ada kebutuhan untuk misalnya freezernya penuh atau lemari esnya penuh, nggak ada tempat lagi untuk menyimpan investigational product gitu atau obat uji, itu bisa diajukan gitu. Kalau memang reasonable, itu biasanya sponsor juga bersedia untuk misalnya memberikan anggaran untuk membeli lemari es baru misalnya, atau mungkin wifi misalnya, karena sekarang elektronik CRF itu sudah niscaya ya, semuanya pelaporan itu dilakukan melalui elektronik. Jadi sebetulnya bukan peralatan canggih yang diperlukan, tapi yang paling utama adalah komunikasi, karena itu adalah yang paling penting dalam kolaborasi. Jadi harus komunikasi yang intens dan timely ya, artinya cepat ya, karena dalam penelitian uji klinis ini pace-nya itu sangat cepat gitu. Jadi perbedaan sehari saja itu bisa menyebabkan penundaan yang lama gitu, penundaan yang bermacam-macam gitu. Efek dominonya itu banyak gitu kalau ada penundaan. Jadi komunikasi itu key, penting. Mungkin Dr. Jonathan atau Dr. Jarir nanti bisa share bagaimana dikejar-kejar untuk hanya untuk submission misalnya ke ethics, atau untuk menandatangani CDA, karena ya itu perbedaan sehari itu sangat signifikan dalam keseluruhan timeline dalam uji klinis gitu. Jadi untuk memastikan bahwa semuanya bisa sesuai dengan timeline, tentunya dibutuhkan komunikasi dan juga koordinasi. Bagaimana supaya efisien, supaya tepat waktu, supaya semua bisa diselesaikan sesuai dengan timeline, itu kita membutuhkan koordinasi, baik internally, jadi internally in sponsor in the CRO atau internally within site, atau antar CRO dan sponsor dengan site juga. Jadi komunikasi dan koordinasi. Selain itu juga peningkatan improvement terus-menerus ya. Jadi pastinya tidak ada sesuatu yang sempurna. Proses itu akan selalu ada sesuatu yang
we could have done better gitu, atau ini seharusnya nggak harusnya nggak kayak gini, harusnya kita bisa lebih awal lagi atau lebih baik lagi. Nah, di situ makanya di situ pentingnya kita terus-menerus lessons learned dan belajar terus-menerus bagaimana meningkatkan supaya kita lebih baik lagi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa dibahas saat diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat bagi kolaborasi kita selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.